Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat keistiqomahan yang insyaallah terus kita semangat menuntut ilmu. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang berada di masjid yang mulia ini selalu menjaga, melaksanakan, mengikuti setiap perintah-perintah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita di pelajaran tauhid ya, yang insyaallah malam ini kita masuk pada bab al-khawfu minasyirki, bab kekhawatiran dari perbuatan syirik ya, kekhawatiran dari perbuatan syirik. Jadi perbuatan kesyirikan ini adalah kezaliman dan dosa yang paling besar. Nah, sehingga kita khawatir jangan sampai masuk dalam dosa yang paling besar ini. Olehnya itu kenapa kita perlu mempelajari tauhid, yang dimana salah satu pelajaran tauhid adalah kita belajar mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid yang harus kita lakukan dan mana syirik yang harus kita hindari. Iya, karena banyaknya orang-orang yang jatuh dalam kebatilan, ketidakbenaran, kesesatan, termasuk kesyirikan, itu karena diantaranya karena tidak tahu, ya, diantaranya karena tidak mau belajar. Padahal ilmu sudah bisa didapatkan, diakses di mana-mana dalam keadaan apapun. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka tema kita adalah al-khawfu minasyirki, kekhawatiran dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita masuk dan jatuh ke dalamnya. Jadi ini masih berkaitan dengan tema-tema sebelumnya, ya. Tema-tema sebelumnya tentang hakikat tauhid, memurnikan tauhid. Di antara keistimewaan daripada memurnikan tauhid yang kita sebutkan adalah Allah memasukkan ke surga tanpa hisab, ya, tanpa hisab, wala adab, dan tanpa azab terlebih dahulu, ya. Nah, kita sebutkan ayat yang pertama disebutkan oleh pengarang, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa selain itu, selain daripada kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Nah, dosa kesyirikan ini saking besarnya, itu sampai dikatakan oleh sebagian salaf, ulama-ulama kita yang terdahulu mengatakan, ma jahattu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas.
Aku tidak pernah bersungguh-sungguh bermujahadah atas diriku melebihi daripada mujahadah saya terhadap ikhlas. Jadi tidak ada yang lebih aku bersungguh-sungguh melebihi daripada kesungguhan saya menjaga keikhlasan. Karena Bapak Ibu sekalian, disinilah letak jatuhnya seseorang masuk kepada kesyirikan kalau tidak ikhlas, ya. Kalau tidak ikhlas. Dan seorang imam besar, Imam As-Sawri rahimahullah ta'ala, serupa mirip dengan perkataan tadi, juga mengatakan, ma'alaktu syai'an asyadda alayya min nafsi. Ma'alaktu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih, ya, aku bersungguh-sungguh melawan yang ada pada diriku dalam sesuatu apapun, seperti aku bersungguh-sungguh dalam niatku. Saya tidak ma'alaktu syai'an, tidak ada yang aku lebih bersungguh-sungguh, lebih aku obati sesuatu pada diriku melebihi daripada niat saya. Niat. Karena kesyirikan ini berawal daripada niat yang salah. Berawal daripada niat yang salah. Mungkin ibadah yang dia lakukan itu adalah ibadah yang benar. Salat, berdoa, bertawakal, berpuasa, haji, ibadah yang disyariatkan. Tetapi niatnya lah yang memalingkan dia jatuh kepada kesyirikan, karena dia peruntukkan bukan karena Allah. Jadi orang bisa salah dalam beribadah itu bukan sekedar karena ibadah yang dilakukan tidak ada sunnahnya, bukan sekedar karena ibadah yang dilakukan tidak benar gerakannya, bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Mungkin semuanya itu benar, ternyata yang salah adalah di hatinya. Makanya Imam As-Sawri mengatakan, tidak ada yang lebih aku berhati-hati, lebih berat aku obati daripada niatku sendiri. Jadi yang paling sulit itu diobati, sulit dijaga itu adalah ada pada hati kita. Karena ada orang sudah berawal niatnya yang baik lillahi ta'ala, tapi di perjalanan ternyata berubah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesyirikan ini sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai kezaliman yang paling besar. Innasyirka lazulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan kita sudah sebutkan kenapa disebut seperti itu. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi merugikan sekitarnya, merugikan orang lain, membahayakan orang lain, orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian ulama kita mengatakan, apakah ini syirik besar atau syirik kecil pada ayat yang disebutkan? Apakah ini syirik besar atau termasuk syirik kecil? Memang ayat ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka syirik di sini tidak dibagi. Syirik yang disebutkan pada ayat ini tidak terbagi. Olehnya itu ada dua pendapat, ada yang mengatakan pada ayat ini masuk ke dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah syirik besar.
Ya, syirik besar. Karena ada perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Di antara perbedaannya, syirik orang yang jatuh ke dalam syirik besar itu mereka kalau tidak bertobat di dunia, meninggal dunia, kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, maka membatalkan keislamannya. Ini syirik besar. Langsung serta-merta keluar daripada agama Islam. Dia harus bersyahadat kembali untuk masuk Islam. Sedangkan yang jatuh dalam syirik kecil tidak sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Sehingga ayat ini lebih cenderung, ya, makna daripada ayyusyraka bihi, yaitu syirik besar, bukan pada syirik kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya sebelum bertobat. Jadi kalau ada orang yang meninggal jatuh dalam kesyirikan tidak bertobat, maka dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang sudah bertobat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak dihitung lagi dosa kesyirikannya karena sudah bertobat. Ya. Banyak sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dulunya adalah orang-orang syirik di zaman jahiliyah, menyembah patung yang jelas-jelas patungnya ada di sekitar Ka'bah. Kemudian masuk Islam dan meninggalkan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Maka yang dimaksud adalah yang meninggal dunia dan tidak sempat bertobat daripada kesyirikannya. Maka ini tidak akan diampuni. Mereka kekal di dalam api neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua dalam surat Ibrahim ayat 35. Ya, ini terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung, ya, menyembah berhala. Nah, di sini keturunan yang dimaksud ada juga silang pendapat. Ada yang mengatakan anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Pendapat yang kedua yang dimaksud keturunan di sini adalah keturunannya dibawanya semua, ya, dibawanya Nabi Ismail, dibawanya Nabi Ishak, semua keturunannya. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tauhidnya dan jauh daripada kesyirikan. Jauh daripada kesyirikan. Ya. Kemudian ayat yang ketiga yang akan kita baca adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Maka syirik Bapak Ibu sekalian itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik kecil ini yang mana? Maka sahabat bertanya, fasu'ila anhu. Para sahabat bertanya, yang mana itu syirik kecil? Jadi yang paling dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syirik kecil. Nah, pertanyaannya, kenapa demikian bukan syirik besar? Karena syirik besar itu lebih mudah dijauhi daripada syirik kecil. Iya. Kita sudah tahu tadi di antara syirik besar adalah menyembah berhala, menyembah patung.
Iya. Ini yang paling jelas. Maka sangat jelas syirik besar. Ini yang samar-samar, khafi, tersembunyi, itu syirik kecil. Sehingga yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya ini adalah syirik kecil ini. Nah, kemudian kata alaikum, atas kalian yang dimaksud di sini adalah orang-orang muslim, bukan selain muslim. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan atas kalian. Siapa yang dimaksud di sini kalian? Orang-orang muslim. Karena orang kafir ya mereka sudah syirik memang, jadi tidak perlu dikhawatirkan ya, karena sudah memang syirik. Iya, memang sudah ada di dalamnya, bukan syirik kecil saja tapi sudah syirik besar. Jadi orang kafir, Bapak Ibu sekalian, kalau disebut orang kafir itu memang yang bukan muslim. Tapi yang disebut dengan syirik, musyrik biasanya itu adalah yang sudah muslim kemudian jatuh dalam kesyirikan. Ya. Walaupun nantinya orang yang betul-betul jatuh dalam kesyirikan pada intinya akan sama-sama dengan orang kafir tadi, karena sudah orang yang jatuh dalam syirik besar adalah orang yang sebenarnya orang kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang syirik, dan orang yang melakukan syirik besar juga sudah keluar dari agama Islam. Ya. Tapi itulah kenapa ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Makanya ketika kita mengatakan kepada seorang muslim, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik, kita tidak mengatakan jangan kamu melakukan perbuatan kafir. Ya, kenapa? Karena ya mereka adalah muslim yang ketika dia melakukan perbuatan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka istilahnya adalah mereka adalah orang yang jatuh dalam kesyirikan, musyrik. Ya, orangnya disebut musyrik. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, ada orang yang jatuh dalam perbuatan syirik, ada orang yang jatuh dalam perbuatan syirik tetapi tidak mengetahui dirinya. Jadi ada dua golongan, kelompok. Ada orang yang sengaja melakukan kesyirikan, tahu. Ya. Ada orang yang melakukan perbuatannya perbuatan kesyirikan, tetapi tidak sampai kepadanya ilmu bahwa itu adalah ternyata perbuatan kesyirikan. Maka yang pertama tadi, yang mengetahui itu adalah perbuatan kesyirikan kemudian dia lakukan, maka dialah yang dihukumi sebagai orang yang sudah jatuh dalam kafir, kekufuran. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan kesyirikan karena ketidaktahuannya bahwa itu adalah perbuatan syirik, maka mereka tidak dihukumi sebagai orang kafir. Maka diminta kepadanya untuk kembali dan meninggalkan perbuatan tersebut. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang kita hukumi orang itu bukan sebenarnya orangnya yang pertama, tapi perbuatannya. Jadi orang tidak menyesatkan orang, tidak juga mengkafirkan orang selama mereka sudah muslim. Tetapi kita mengkhawatirkan kepada perbuatan sesat dan perbuatan kekufuran itu. Ya, perbuatan kesyirikan itu. Makanya ada perbuatan yang kita lihat, kita katakan ini adalah perbuatan sesat, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan sesat dan perbuatan syirik. Menjelaskan ini perbuatan sesat dan perbuatan syirik tidak serta-merta kita adalah orang yang menyesatkan orang dan mengkafirkan orang, tidak. Tapi kita mengajarkan orang untuk supaya jauh dari perbuatan tersebut. Ya. Iya. Kemudian, nah ini apa itu syirik kecil? Kata Nabi, ar-riya. Ketika ditanya, kata Nabi, ar-riya, perbuatan riya, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan syirik kecil. Syirik itu. Kenapa? Karena yang seharusnya ibadah yang dia lakukan semata-mata ikhlas kepada Allah,
Nah sekarang ibadah yang dilakukan ini adalah untuk mendapatkan pujian orang. Ria, ria itu ada dua sebenarnya, tapi maknanya sama. Ada sum'ah, ada ria. Kalau ria ini ingin dipuji dari pandangan. Misalnya, mudah-mudahan dia lihat saya. Artinya apa? Kalau dilihat ingin dipuji. Itu mendapatkan pujian dari pandangan orang, itu namanya ria. Maka yang dia tampilkan adalah penampilan, itu ria. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan pujian karena penampilannya, tindakannya, itu namanya ria. Ada namanya sum'ah. Sum'ah itu adalah orang yang ingin mendapatkan pujian karena suaranya, ingin didengar. Ya, ingin didengar, ingin diperdengarkan ke orang-orang, si fulan orangnya Masya Allah, si fulan ini qori, si fulan ini orang alim, si fulan ini, itu yang ingin dia dengar disebut-sebut di mana-mana. Ya, ini namanya sum'ah. Tapi kalau ingin dipuji karena penampilannya, disebut akhlaknya dan seterusnya. Jadi pada intinya sebenarnya dua-duanya sama, sum'ah dengan ria, yang intinya ingin dipuji. Nah, ini kalau terkait dengan ibadah. Kalau terkait dengan ibadah, anggaplah dia sholat seharusnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia palingkan hatinya itu ingin dipuji orang, ya, dipuji orang. Nah, dipuji ini terserah mau dari sisi sum'ah atau dari ria, sama-sama termasuk syirik kecil, ya, asyirikul asghar. Puasa juga begitu, zakat juga begitu, ibadah-ibadah yang lainnya juga seperti itu, yang seharusnya Bapak Ibu sekalian harus dimurnikan hanya lillahi ta'ala. Maka kapan itu dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuh kepada ria. Nah, kita bagi dua di sini. Ulama kita membagi dua ria. Jadi tadi kita sudah membagi syirik terbagi berapa Bapak Ibu? Dua. Syirik besar, dan orang ketika melakukan syirik besar itu langsung keluar dari agamanya. Yang kedua syirik kecil, ria, ini tidak keluar dari agama. Jadi jangan sampai ada orang yang ria, ya sangat ingin sekali dipuji kemudian langsung dikafirkan. Ya, itu tidak kafir, ya. Ya, diminta supaya kembali dan tidak lagi melakukan riya. Nah riya juga terbagi dua golongan, ya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang jatuh dalam riya dari awal pelaksanaan ibadah sampai akhir. Memang dia ingin melakukan ibadah dari awal dan akhir, dari awal berjalan memang sudah ingin, niatnya ingin dipuji orang, ingin riya. Dari rumahnya datang ke masjid atau puasa sehari full, itu memang sudah niatnya full dari awal sampai akhir, itu ingin dipuji. Ini yang pertama. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Kalau ibadah yang dia lakukan itu ibadah wajib, maka ibadahnya tidak diterima. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji, tidak diterima. Sebenarnya ibadah sunnah juga tidak diterima, sunnah ataupun wajib tidak diterima. Tapi kalau sunnah kan hukumnya sunnah, tapi yang wajib kalau tidak diterima maka ditolak kan? Tidak diterima berarti ditolak. Kalau ditolak berarti dia harus mengulangi kewajiban itu. Misalnya sholat Bapak Ibu sekalian, dia lakukan dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan sholatnya itu full riya, full riya. Yang mengetahui riya ini nggak bisa kita Bapak Ibu sekalian, tapi pelakunya, ya. Makanya dia disebut dengan khafi, perbuatan yang sangat tersembunyi. Makanya ini yang paling dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak bisa dicegah, artinya sulit dicegah. Kita hanya menyampaikan jangan seperti perbuatan ini, yaitu riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat orang. Laksanakanlah ibadahmu semuanya lillahi ta'ala.
dilihat orang, didengar orang, tidak didengar orang, tidak dilihat orang, sama perbuatannya. Jangan dibedakan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, karena ada di sekitar kita banyak orang, Masya Allah, panjang-panjang ayatnya ketika dia sholat, membaca Al-Quran di tengah orang ramai, padahal kalau sendiri tidak pernah buka Al-Quran. Nah, ketika banyak orang buka Quran, Masya Allah, dilihat HP langsung Quran. Nah, ketika nggak ada orang, jangankan baca Quran, terbuka pun tidak. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini sebenarnya. Saya nggak tahu, kita nggak tahu dia ria atau enggak, tapi ini momennya kenapa harus berbeda gitu. Orang yang ibadahnya lillahi ta'ala ikhlas, maka dia akan membaca Al-Quran di saat dia sendiri, di saat dia duduk, di saat dia rame, di saat kapanpun itu pasti. Ya, maka kalau ditanya kenapa dia membaca Al-Quran di saat rame, maka silakan dia jawab. Anda saja yang baru melihat saya membaca Al-Quran, sekarang saya ini membaca Al-Quran terus. Silakan dijawab Bapak Ibu sekalian kalau ada yang, oh Masya Allah kita baca Al-Quran. Jangan sampai menganggap kita riak misalnya. Padahal kita memang orang yang gemar membaca Al-Quran. Nah ini juga, makanya kita jangan menilai juga orang langsung, wah ini riak ini. Ya biarkan itu urusan dia. Kita sampaikan, kita hanya menyampaikan bahwa riya ini seperti ini. Tapi ketika ada orang yang melakukan ibadah di tengah-tengah kita, biarkan dia. Itu belum tentu riya. Karena masalah riya ini adalah khafi, tersembunyi, hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Iya, hanya dia dengan Tuhannya. Kita cukup menjelaskan seperti ini dalam pelajaran kita, supaya kita semuanya tahu. Nanti di saat kita mau beramal di luar sana, Bapak Ibu sekalian, di luar masjid, kita bisa menjaga itu. Ya. Karena terkadang kita mau riya juga tidak ada ternyata yang puji. Iya kan? Kita mau riya melakukan ibadah, ingin dipuji, ternyata nggak ada juga yang puji. Ya. Tidak ada yang puji, rugi. Lebih rugi lagi, tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Justru masuk dalam syirik kecil. Ya. Baik. Jadi yang pertama adalah kalau dilakukan dari awal ibadahnya sampai akhir selesai ibadahnya itu riya full. Kalau urusannya adalah perkara wajib, ibadah wajib, maka dia harus ulangi lagi. Dia harus ulangi. Tapi siapa yang kita lihat orang mengulangi sholatnya, mengulangi puasanya? Ya. Jadi kalau seandainya dia berpuasa Ramadan, ada satu hari dia tahu bahwa satu hari full Ramadannya itu adalah riya, maka seharusnya dia qada di luar Ramadan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak bisa dia menyuruh qada karena kita tidak tahu betul dia riya atau tidak. Ya. Tapi kita kan tidak mau ibadah kita yang mati-mati yang kita lakukan ternyata tidak full 30 hari. Ada satu yang full riyanya, berarti kita harus perbaiki sendiri. Ini yang pertama. Kalau ibadahnya sunnah kan tidak perlu, karena kalau kita melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya juga tidak berdosa. Jadi ketika tidak diterima oleh Allah, tidak perlu juga diulang, karena ibadahnya juga tidak diwajibkan. Ini kalau ibadah sunnah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah riya yang kedua, orang yang memulai ibadahnya ikhlas. Anggaplah entah puasa, sholat, terserah. Anggaplah mungkin sholat, datang ke masjid, ikhlas dari rumahnya ke masjid. Sampai di masjid baru muncul rasa riya, ingin dipuji. Ternyata banyak kawan-kawannya, ternyata ada ustadznya, ada gurunya, ingin kembali, muncullah ingin dipuji oleh gurunya, mulai muncul ingin dilihat sehingga diperbaiki sholatnya. Ya, luar biasa khusyuknya, diatur itu gaya sholatnya misalnya. Itu hanya karena
ada seseorang yang melihat dia. Kalau seandainya dia tidak ada, maka tidak seperti itu sholatnya. Ini contoh. Ini contoh. Nah, orang yang seperti ini kalau dari awalnya, dari awal dia ikhlas, kemudian di pertengahan ternyata masuk ria, maka ini juga terbagi dua. Ini juga terbagi dua. Yang pertama adalah kalau masih bisa dikembalikan, jadi ikhlas terjatuh dalam ria di perjalanan, kemudian dia beristighfar, kembalikan lagi. Misalnya puasa lah, ya puasa dari subuh sampai jam 9 itu nggak ada masalah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang hari ternyata ria, ya, kemudian dia sadari, lalu dia kembalikan, dia bertobat kepada Allah, dia kembalikan itu, kan belum selesai ibadah puasanya, dia kembalikan itu, lalu dia perbaiki, maka ibadahnya ini diterima, ya. Ini yang pertama dari orang yang ria di pertengahan. Yang kedua, orang yang sudah ikhlas dari awal niatnya, puasa misalnya, kemudian di pertengahan zuhur misalnya muncul ingin dipuji, muncul riaknya, sampai maghrib tidak kembali, tidak bertobat, ya, tidak kembali, itu ikhlas. Jadi dari terbitnya fajar itu masih bagus niatnya lillahi ta'ala sampai zuhur, puasa Ramadannya, puasa nih, ya, puasa misalnya, sama semua ibadah ibu. Jadi dari terbit fajar sampai zuhur, sampai asar sama. Nah di asar ria sampai buka puasa, padahal sedikit di waktunya itu sampai buka puasa. Kata ulama kita ibadahnya rusak, tapi tidak perlu diulangi, ya. Kewajibannya gugur, tapi ibadahnya rusak. Artinya kalau kita hitung-hitungan pahala, dia tidak mendapatkan pahala, tapi kewajibannya tidak perlu diulangi. Kan berbeda yang pertama tadi, dari awal ria sampai akhir memang tidak pernah ikhlas. Ini bukan hanya gugur, bukan hanya tidak diterima, tapi dia harus diulangi. Kalau yang tadi ibadah disebut istilahnya ibadahnya rusak, ya, rusak, tetapi tidak perlu diulangi. Berarti di sini terbagi tiga semuanya. Ada yang dari awal niat sampai akhir ibadahnya itu murni ria, maka ini kalau ibadah wajib harus diulangi. Yang kedua, orang yang dari awal ikhlas, di pertengahan ibadahnya kemudian ria, kemudian dia kembali ikhlas, perbaiki kesalahannya tadi, maka ini diterima ibadahnya, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang ikhlas di awal niat, kemudian di pertengahan dia ria sampai akhir ibadahnya, maka ini ibadahnya rusak, tapi tidak perlu diulangi, ya. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya, hadis selanjutnya. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal sedang ia berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, niddan, jadi membuat tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, dalam ibadahnya, maka dia masuk neraka. Jadi barang siapa yang meninggal sedang ia berdoa selain kepada Allah, maka dia masuk neraka. Karena berdoa selain kepada Allah termasuk syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Semua ibadah tanpa kecuali,
Kalau sudah diperuntukkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya untuk patung, untuk pohon, untuk matahari, untuk api, untuk apa, maka itu semuanya masuk dalam syirik besar, ya. Maka orang yang seperti ini dakhalan nar, ya. Kalau dalam urusan ibadah, dia sholat untuk matahari, dia menyembelih untuk sesembahannya dan seterusnya. Padahal menyembelih kurban misalnya, kan menyembelih binatang apapun itu sesembelihan harus dengan nama Allah, tapi ini dilakukan bukan atas nama Allah. Ada juga orang yang menyembelih atas nama Allah, tapi sebenarnya diperuntukkan bukan untuk Allah, ya, bukan untuk ibadah. Misalnya ada ini di kampung-kampung Bapak Ibu sekalian yang perlu kita jauhi, ya, yang perlu kita jauhi, membuat sembelihan-sembelihan untuk apa katanya itu, panrara jembatan, ya. Jadi darahnya itu dialirkan di jembatan supaya jembatannya kuat, kemudian darahnya itu dialirkan ke apa itu, kapal, supaya kapalnya tidak tenggelam, tidak terbalik. Begitu juga mobil-mobil baru, motor-motor baru, ya. Yang harus kita lakukan bukan seperti itu. Syukuran kalau punya barang-barang baru. Kalau syukuran menyembelih hewan silahkan, tapi bukan darahnya itu yang kita alirkan ke sini kan, karena itu sudah masuk dalam kategori ibadah yang dilarang, dan itu syirik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi kita sudah sebutkan tadi. Ada orang yang sudah mengetahui itu syirik tapi tidak mau ditinggalkan, maka ini sudah kufur orang seperti ini. Tapi orang-orang kampung ada juga yang tidak tahu ini, kalau ini bentuk syirik. Nah, ini tidak kufur Bapak Ibu sekalian, tapi kita minta untuk pertama kita ajari, minta kepadanya untuk pelajari itu ilmunya syirik. Kemudian kita ajak dia untuk kembali tidak melakukan perbuatan itu. Nah, kalau kita sudah sampaikan dan tetap tidak mau menerima, nah itu urusannya nanti ketika dia masih melakukan itu. Nah, ini sudah sampai kepadanya berita kebenaran dan ternyata masih jatuh dalam kesyirikan itu, maka itu sudah masuk dalam syirik besar yang sudah keluar dari agamanya. Nah, orang Bapak Ibu sekalian kalau sudah keluar dari agamanya, maka ibadahnya itu tidak ada yang diterima. Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, ya. Walaupun dia menganggap masih menganggap dirinya muslim. Makanya ada namanya apa? Pembatal keislaman. Jadi jangan kita menganggap orang sudah bersyahadat kemudian dia tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Enggak. Sehingga orang sampai hari ini jangan kita mengatakan bahwa orang sudah muslim, sudah bersyahadat, sudah Islam, sehingga mereka tidak akan kembali kepada kekufuran. Ada banyak orang yang masih berstatus Islam, tapi ternyata dengan melalui perbuatan-perbuatan syiriknya sudah kufur, sudah keluar dari agamanya. Ya, inilah kenapa pentingnya kita mempelajari tauhid. Nah, doa Bapak Ibu sekalian tadi, doa juga terbagi dua. Iya. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya, tadi kan kita sebutkan hadis Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia telah pernah berdoa selain kepada Allah dalam ibadah, tentunya doakan ibadah, ya. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Nah, doa ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Nah, tentu ibadah Bapak Ibu sekalian, doa itu artinya meminta. Meminta pertolongan. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, sebenarnya kita itu meminta kepada Allah. Kan begitu? Nah, itu ada istilahnya dalam bahasa Arab. Ada istilahnya, ada beberapa yang saya lupa. Itu kan berbeda kalau kita minta kepada orang yang lebih tua di atas kita, kalau kita minta kepada yang di bawah kita. Nah, ini sebenarnya kita juga minta kepada Allah, namanya doa. Kalau kita minta kepada Allah kan namanya doa.
Kalau minta kepada orang kan bukan doa namanya. Iya. Padahal sama-sama minta. Minta tolong aja gitu. Minta tolong. Kalau dari atas ke bawah biasanya perintah namanya. Dari atasan ke bawahan kan biasanya perintah, dan itu permintaan juga. Ya. Namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas permintaan gitu ya. Permintaan dari bawahan ke atas. Permintaan atau apa? Iya. Nah ini, maka permintaan Bapak Ibu sekalian terbagi dua. Ada permintaan minta tolong atau apalah namanya dalam bentuk ibadah, maka ini tidak boleh dilakukan selain kepada Allah. Kalau dilakukan kepada Allah berarti ibadahnya benar, tidak masalah. Tapi kalau dilakukan selain kepada Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, berdoa selain kepada Allah, saya kira Bapak Ibu sudah tahu bagaimana orang yang berdoa selain kepada Allah. Artinya minta kepada selain Allah, minta ampun kepada kiai. Ya. Kalau minta maaf beda, minta ampun. Kalau dia melakukan kesalahan kepada orang, namanya minta maaf ya. Tapi dia melakukan kesalahan kepada Allah, dia tidak berpuasa, tidak zakat, karena dianggap ada kiai punya karamah, bukan minta kepada Allah agar dimaafkan, minta kepada kiainya. Kiai, ampuni saya kemarin tidak puasa. Apa hubungannya kiai dengan Anda tidak puasa? Di sini mintanya seharusnya kepada siapa? Allah. Ini salah jalur nih, salah jalan. Ya. Nah ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena ampunan ini itu adalah perbuatan Allah memberikan ampun kepada hambanya, bukan perbuatan manusia kepada manusia yang lain. Terkait dengan minta ampun terhadap dosa karena meninggalkan ibadah atau dosa karena melakukan maksiat, itu minta ampun kepada siapa? Allah. Nggak boleh minta ampun kepada kiai, orang soleh, orang ustadz, sekalipun kepada nabi, bahkan kepada malaikat. Nggak boleh. Karena ibadah ini adalah perintah dari Allah. Ketika kita meninggalkan ibadah, berarti dosa kita kepada Allah. Jadi dosa kepada siapa kita minta maafnya ke dia. Kalau saya melakukan kesalahan kepada ibu, ya baru saya minta maaf kepada ibu. Ya, seperti itu. Nah, maka ini orang bisa jatuh dalam kesyirikan. Berdoa yang kedua seperti apa? Berdoa minta rizki. Beda itu kalau dia langsung, Bapak Ibu. Kalau saya langsung datang ke ibu, minta tolong, mungkin bisa dikasih uangnya 10.000, 100.000. Nah itu beda, minta. Tapi kalau dia berdoa, ya Syekh, mudah-mudahan engkau memberikan saya rizki tahun ini, saya bisa begini. Ya nggak boleh minta kepada, apalagi kepada orang yang sudah meninggal karena dianggap soleh dan seterusnya. Nggak boleh datang ke kuburannya kemudian kita minta supaya rizkinya, umurnya dipanjangkan, diturunkan hujan. Karena perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita persingkat. Nah, doa atau permintaan yang kedua adalah permintaan dalam bentuk masalah. Contoh misalnya tadi yang saya sudah sebutkan, yang hukumnya boleh minta uang, minta tolong, mengangkat barang kepada orang, yang hukumnya orang pasti mampu melakukannya, itu hukumnya boleh-boleh saja. Segala sesuatu yang kita minta tolong kepada orang, yang kira-kira orang itu pasti bisa melakukannya, dan itu bukan perbuatan khusus Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh-boleh saja. Saya minta uang kepada ibu, minta tolong kepada teman-teman supaya diangkatkan meja ini, minta tolong agar supaya ini dan itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian yang kedua yang bisa jatuh dalam kesyirikan adalah dalam masalah-masalah kehidupan manusia, misalnya minta kepada orang supaya diturunkan hujan, diberhentikan hujan. Kan itu ada biasanya itu kalau hujan deras, ya toh? Minta tolong kepada orang, masing-masing aja berdoa kepada Allah gitu.
Masing-masing berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada orang yang orang itu sendiri, orang yang nggak pernah sholat, mungkin perempuan nggak pakai jilbab lagi. Ya. Ya, kemudian tidak tahu juga mintanya kepada siapa dan tidak berhenti hujannya juga. Nah, ini jadi hal-hal yang Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita itu minta kepada Allah, yang kalau kita tahu bahwa ini adalah perbuatan Allah yang manusia tidak akan mampu melakukannya. Kalau perbuatan yang kira-kira orang bisa melakukannya, silahkan, itu hukumnya boleh saja. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Ya. Oh iya, masih ada hadis terakhir, saya tidak jelaskan tapi saya akan sebutkan hadisnya ya. Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak dalam melakukan kesyirikan, maka dia masuk surga. Wa man laqiya yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka dia masuk neraka. Barakallahu fikum. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.